Di tengah hiruk-pikuk kehidupan abad pertengahan, di mana peradaban Eropa sedang berkembang dengan segala kemegahannya yang syarat akan perdagangan, peperangan, dan kepercayaan agama yang kuat, sebuah kengerian yang tak terbayangkan mulai merayap di sudut gelap dunia. Penyakit misterius yang kelak dikenal sebagai Black Death muncul tanpa peringatan, mengubah wajah peradaban manusia selamanya. Tidak ada yang siap menghadapi wabah ini, tidak ada yang tahu persis dari mana asalnya, dan yang lebih mengerikan, tidak ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Black Death, atau yang sering disebut sebagai maut hitam, adalah salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Antara tahun 1347 hingga 1351, wabah ini merenggut nyawa sekitar 75 hingga 200 juta orang yang tersebar di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Ini bukan sekedar angka dalam sejarah, melainkan gambaran tentang dunia yang terjerumus dalam kehancuran, ketakutan, dan keputusasaan. Para sejarawan dan ilmuwan percaya bahwa Black Death berasal dari wilayah Asia Tengah, kemungkinan besar dari dataran tinggi Mongolia atau wilayah sekitar Danau Ishkul di Kirgistan. Pada abad ke-14, rute perdagangan jalur sutra menghubungkan wilayah timur dan barat, membawa kemewahan seperti sutra, rempah-rempah, dan teknologi baru ke Eropa. Namun bersama dengan barang dagangan ini, tanpa disadari, manusia juga membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan, yaitu bakteri Yersinia pestis, yang merupakan bakteri penyebab utama dari Black Death ini. Wabah ini kemungkinan besar berpindah dari hewan ke manusia melalui kutu yang hidup di tubuh tikus hitam. Ketika koloni tikus ini mulai berkembang biak di kota-kota pelabuhan dan perkampungan padat penduduk, infeksi dengan cepat menyebar. Wabah mulai menampakkan tanda-tanda pertamanya di Asia sebelum akhirnya mencapai pesisir Laut Hitam, tempat pedagang Genoa pertama kali berinteraksi dengan wabah ini. Di sana, Black Death menumpang kapal dagang menuju Eropa. Pada tahun 1347, kapal-kapal dagang Genoa yang berasal dari Kaffa, yang sekarang Feodosia di Ukraina, berlabuh di pelabuhan Messina, Sisilia. Para awak kapal membawa sesuatu yang lebih mengerikan daripada harta dagangan. Mereka sudah terinfeksi penyakit yang membuat tubuh mereka dipenuhi bengkak hitam yang mengeluarkan nanah dan darah. Mereka demam tinggi, tubuh mereka menggigil, dan dalam hitungan hari mereka meninggal dalam penderitaan yang luar biasa. Penduduk yang melihat gejala mengerikan ini segera berusaha melarikan diri, tidak sadar bahwa mereka justru membawa penyakit tersebut ke tempat lain. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada dinding yang cukup tebal untuk menghalangi wabah ini. Penyakit ini menyebar begitu cepat, hingga dalam beberapa bulan hampir seluruh Italia terkena dampaknya. Dari Italia, Black Death merambah ke Prancis, Spanyol, Inggris, dan seluruh Eropa Utara dan Timur dalam waktu yang singkat. Ada beberapa faktor yang membuat Black Death menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Pertama, kondisi sanitasi di abad pertengahan sangat buruk. Kota-kota penuh dengan kotoran manusia dan hewan. Air bersih sulit ditemukan, dan kebanyakan orang tidak memahami konsep dasar kebersihan. Dengan tikus-tikus yang merajalela di jalanan, kutu yang membawa bakteri dengan mudah berpindah dari satu korban ke korban lainnya. Kemudian yang kedua, sistem perdagangan yang sangat efektif di Eropa mempercepat penyebaran wabah ini. Kapal-kapal dagang yang berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain membawa serta tikus dan kutu yang terinfeksi, mempercepat penyebaran penyakit melintasi benua. Bahkan para pengungsi yang berusaha melarikan diri dari kota-kota yang terinfeksi justru tanpa sadar membawa penyakit itu ke wilayah yang sebelumnya masih aman. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan medis membuat masyarakat tak berdaya dalam menghadapi wabah ini. Banyak yang percaya bahwa Black Death adalah hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia, sementara yang lain mengira bahwa udara yang tercemar atau konjungsi planet adalah penyebabnya. Para dokter yang pada saat itu masih bergantung pada teori-teori kuno dari Galen dan Hippocrates tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana penyakit ini menyebar, apalagi bagaimana cara mengobatinya. Ketakutan dan kepanikan merebak di seluruh penjuru Eropa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, hanya bahwa orang-orang mulai sakit dan meninggal dalam jumlah yang mengerikan. Gereja Katolik yang selama ini menjadi pilar utama kehidupan masyarakat ikut terguncang.
Banyak pendeta yang enggan mendekati jemaat yang sakit karena takut tertular. Prosesi doa dan ritual keagamaan pun tidak mampu menghentikan amukan Black Death. Sebagian orang mencoba segala cara untuk melindungi diri mereka. Beberapa memilih untuk mengasingkan diri di dalam rumah, berharap wabah tidak masuk ke dalamnya. Namun ini sia-sia, karena wabah tetap menyebar bahkan melalui udara dan kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Sekelompok orang yang meyakini bahwa mereka harus mencambuk diri sendiri sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun kepada Tuhan. Namun tindakan ini hanya menambah kekacauan dan mempercepat penyebaran penyakit ini. Ketakutan juga melahirkan tuduhan dan kebencian. Komunitas Yahudi di beberapa kota dituduh sebagai penyebab wabah ini karena dianggap telah meracuni sumur-sumur air. Tuduhan ini menyebabkan gelombang kekerasan yang brutal dengan ribuan orang Yahudi dibakar hidup-hidup atau dibunuh dalam pogrom yang mengerikan. Padahal mereka juga menjadi korban wabah yang sama. Ketika Black Death menyebar semakin luas, dunia abad pertengahan berubah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Tidak ada tempat yang aman dari amukan wabah ini. Tidak ada kota yang tidak terpengaruh. Setiap sudut Eropa, Timur Tengah, dan sebagian besar Asia merasakan dampak yang mengerikan dari epidemi ini. Kematian bukan lagi kejadian langka, tetapi sesuatu yang terjadi setiap hari, di setiap jalan, dan bahkan di setiap rumah. Penderitaan yang ditimbulkan oleh Black Death tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan psikologis. Pandemi ini menguji batas kesabaran manusia, memperlihatkan sisi gelap dari kemanusiaan, dan menanamkan ketakutan mendalam yang bertahan selama berabad-abad. Di kota-kota besar seperti Paris, London, dan Florence, Black Death menghantam dengan kekuatan yang tak tertahankan. Setiap hari, ribuan orang jatuh sakit dan meninggal dalam penderitaan yang mengerikan. Bau busuk kematian memenuhi udara, dengan mayat-mayat yang dibiarkan membusuk di jalanan karena jumlah korban yang begitu banyak. Pemakaman massal menjadi pemandangan yang biasa, dengan para penggali kubur yang bekerja tanpa henti, hanya untuk melihat rekan-rekan mereka sendiri jatuh sakit dalam hitungan hari. Salah satu dampak terbesar dari wabah ini adalah runtuhnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap kuat. Gereja Katolik yang selama ini menjadi benteng moral dan spiritual masyarakat Eropa mulai kehilangan wibawanya. Para pendeta yang biasanya memimpin doa dan memberikan penghiburan kepada jemaat kini takut mendekati korban penyakit. Bahkan Paus Clemens ke-6 terpaksa mengasingkan diri di dalam istana Avignon dikelilingi oleh api untuk menyucikan udara dari penyakit yang beredar. Namun, tidak semua orang mencari perlindungan dalam doa. Banyak yang mulai meragukan iman mereka, bertanya-tanya apakah Tuhan telah meninggalkan mereka, atau jika ini adalah hukuman ilahi yang tidak dapat dihindari. Sebagian memilih untuk menjalani hidup dengan penuh hedonisme. Mereka berpesta pora karena mereka yakin bahwa kematian sudah dekat. Yang lain sibuk mencari kambing hitam, dengan tuduhan keras terhadap kaum Yahudi dan minoritas lainnya semakin meningkat. Black Death mengubah dinamika sosial di seluruh Eropa. Dengan begitu banyak kematian, masyarakat tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Para petani yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mulai langka, menyebabkan krisis pangan yang parah. Dengan berkurangnya tenaga kerja, upah mulai naik drastis. Dan para tuan tanah yang sebelumnya memiliki kendali penuh atas para pekerja mulai kehilangan kekuasaannya. Di kota-kota, perdagangan terhenti. Para pedagang takut untuk bertemu satu sama lain karena resiko infeksi, dan banyak bisnis yang tutup untuk selamanya. Jalur perdagangan yang sebelumnya ramai kini menjadi sunyi, dengan kapal-kapal yang dibiarkan berlabuh tanpa awak karena terlalu banyak orang yang sakit atau mati. Kaum bangsawan juga tidak luput dari dampak ini. Banyak keluarga kerajaan dan bangsawan yang kehilangan anggota keluarganya menyebabkan kekacauan dan suksesi kepemimpinan. Beberapa kerajaan bahkan mengalami ketidakstabilan politik yang berlanjut selama bertahun-tahun setelah wabah mereda. Setelah mengalami begitu banyak kematian dan penderitaan, masyarakat Eropa mengalami trauma yang mendalam. Orang-orang mulai mengembangkan rasa takut yang berlebihan terhadap penyakit dan kematian yang mempengaruhi seni, sastra, dan filsafat selama bertahun-tahun setelahnya. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah munculnya seni memento mori yang mengingatkan manusia akan kefanaan hidup.
Lukisan-lukisan mulai menggambarkan kematian dalam bentuk yang lebih mengerikan, dengan kerangka dan citra mayat membusuk menjadi tema umum dalam seni abad ke-14 dan abad ke-15. Di sisi lain, banyak orang yang merasa bahwa dunia telah berakhir. Mereka tidak lagi percaya pada kehidupan setelah mati, atau bahkan pada makna keberadaan itu sendiri. Filsafat yang lebih pesimistis mulai berkembang, dengan banyak orang yang berpikir bahwa hidup ini tidak lebih dari penderitaan yang tak terelakkan. Pada abad ke-14, agama mendominasi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa. Gereja Katolik memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan pemahaman ilmiah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang yang menganggap Black Death sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa manusia. Para pendeta dan rohaniawan berulang kali memperingatkan bahwa umat manusia telah menjadi terlalu serakah, penuh dosa, dan menyimpang dari jalan yang benar. Banyak kelompok religius mulai melakukan ritual untuk menenangkan Tuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah kelompok flagelan. Sekelompok orang yang melakukan perjalanan dari kota ke kota sambil mencambuk diri sendiri, dengan harapan dosa mereka akan terampuni dan wabah akan segera berhenti. Mereka percaya bahwa penderitaan fisik mereka akan menenangkan Tuhan dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran total. Sayangnya, kehadiran mereka justru seringkali memperburuk situasi dengan meningkatkan ketakutan dan penyebaran penyakit. Kepanikan yang terjadi akibat wabah ini tidak hanya membuat tubuh orang-orang menjadi sakit, tetapi juga pikiran mereka ikut merasakannya. Orang-orang mencari kambing hitam dari kasus ini, dan semua itu mengerucut kepada orang-orang Yahudi. Mereka menuduh Yahudilah biang dari semua kekacauan ini dengan tujuan untuk membinasakan umat Kristen di Eropa. Tuduhan ini pun berubah menjadi gelombang kekerasan yang luar biasa brutal. Di banyak kota di Eropa, komunitas Yahudi mengalami serangan yang kejam. Ribuan orang Yahudi dibantai, dibakar hidup-hidup, atau dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Kota-kota seperti Strasbourg, Basel, dan Mainz menjadi saksi bisu pembantaian massal yang didorong oleh paranoia dan kebencian. Ironisnya, kaum Yahudi pun sebenarnya terkena dampak wabah yang sama seperti orang Kristen. Namun ketakutan dan kesalahpahaman membuat logika menjadi buta. Di luar teori supernatural dan konspirasi terhadap kelompok tertentu, beberapa cendekiawan mencoba menjelaskan wabah ini melalui teori ilmiah yang ada pada masa itu. Salah satu teori yang paling populer adalah konsep miasma atau udara beracun. Para dokter percaya bahwa udara yang buruk, yang berasal dari rawa-rawa, kuburan massal, dan pembusukan organik adalah penyebab utama dari penyebaran penyakit ini. Untuk menangkal udara beracun ini, masyarakat mulai mengenakan pakaian khusus, membakar ramuan wangi, dan menutup jendela rumah mereka dengan kain basah yang dibubuhi oleh parfum. Dokter yang berani mendekati pasien mengenakan topeng burung yang terkenal dengan bagian hidung yang panjang, berisi rempah-rempah dan wewangian yang diyakini dapat menyaring udara yang beracun. Sayangnya, meskipun metode ini terlihat masuk akal pada zamannya, mereka sama sekali tidak efektif dalam mengendalikan penyebaran wabah ini. Astrologi adalah ilmu yang sangat dihormati di abad pertengahan, dan banyak orang percaya bahwa pergerakan bintang dan planet memiliki dampak langsung terhadap kejadian di bumi. Beberapa astrolog terkenal pada saat itu mengklaim bahwa Black Death adalah akibat dari konjungsi antara Saturnus, Jupiter, dan Mars yang terjadi pada tahun 1345. Mereka berpendapat bahwa peristiwa langit ini menyebabkan pembusukan udara yang mengakibatkan wabah menyebar dengan cepat. Selain astrologi, ilmu goib dan perdukunan juga menjadi semakin populer. Banyak orang yang mencari perlindungan dalam jimat, mantra, dan ritual magis yang diyakini bisa mengusir wabah. Dukun dan penyihir mulai menawarkan berbagai obat ajaib yang konon bisa menyembuhkan penyakit atau melindungi seseorang dari infeksi. Beberapa dari praktik ini hanya berdasarkan dari kepercayaan belaka, sementara yang lain melibatkan bahan-bahan yang sebenarnya beracun dan justru malah memperburuk keadaan. Efek dari ketakutan dan teori konspirasi ini bukan hanya sebatas keyakinan yang salah, tetapi juga menyebabkan kekacauan besar dalam masyarakat. Mereka yang percaya pada kutukan ilahi mulai menyerang gereja,
atau melawan pemuka agama yang dianggap tidak cukup suci untuk menghentikan wabah ini. Di beberapa wilayah, kelompok ekstremis membentuk sekte-sekte baru dengan keyakinan bahwa mereka harus melakukan pengorbanan untuk mengakhiri penyakit ini. Sementara itu, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dan medis semakin menurun. Banyak yang mulai curiga terhadap dokter dan ahli pengobatan, menganggap mereka sebagai penipu atau bahkan konspirator yang ingin memperparah keadaan demi keuntungan pribadi. Ketika pandemi Black Death mulai mereda, dunia yang ditinggalkan oleh wabah ini sangat berbeda dari sebelumnya. Eropa, Timur Tengah, Asia telah kehilangan jutaan nyawa, dan masyarakat yang tersisa harus menghadapi kenyataan yang baru. Dari kehancuran yang ditinggalkan oleh penyakit ini, muncul berbagai perubahan besar yang membentuk peradaban hingga berabad-abad kemudian. Setelah sekitar sepertiga hingga setengah dari populasi Eropa terhapus, dunia yang ditinggalkan wabah terasa kosong dan sunyi. Desa-desa yang dulu ramai kini ditinggalkan, ladang-ladang yang dulu subur kini menjadi liar, dan kota-kota besar kehilangan banyak penghuninya. Namun dari tragedi ini muncul peluang baru bagi mereka yang bertahan hidup. Jumlah tenaga kerja yang sangat sedikit menyebabkan upah pekerja meningkat secara drastis. Para petani dan buruh yang sebelumnya hidup dalam kondisi yang sangat sulit, kini dapat menuntut bayaran yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Sistem feodalisme yang selama ini mengikat masyarakat Eropa dalam hierarki sosial yang kaku, kini telah runtuh. Karena para bangsawan kesulitan mempertahankan kekuasaan mereka tanpa tenaga kerja yang mencukupi. Banyak orang juga yang mulai berpindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang baru, mempercepat pertumbuhan urbanisasi yang akhirnya memicu lahirnya era perdagangan dan industrialisasi. Black Death adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Tetapi dari kehancuran ini lahir dunia yang baru. Ketika masyarakat berusaha membangun kembali kehidupan mereka, mereka menemukan cara baru untuk hidup, bekerja, dan berpikir. Dunia yang muncul dari bayang-bayang wabah Black Death bukanlah dunia yang sama seperti sebelumnya, tetapi sebuah dunia yang lebih siap menghadapi tantangan yang baru. Kini, sejarah Black Death menjadi pengingat akan betapa rentannya peradaban manusia terhadap bencana yang besar. Tetapi juga betapa kuatnya kemampuan manusia untuk bertahan, belajar, dan berkembang dari tragedi yang paling mengerikan sekalipun. Black Death menghancurkan dunia lama ketika kematian datang tanpa ampun. Tetapi dari puing-puingnya, cahaya peradaban lahir kembali dengan nyala yang lebih terang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.